Halo Surabaya, ya apa kabar Rek? Kembali lagi bersama saya Deli Aldiano dan kali ini kita akan membahas tren pelanggaran aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Surabaya yang ternyata naik selama 6 tahun berturut-turut. Pelanggaran tersebut bervariasi mencakup tindakan penipuan dan juga ketidakdisiplinan seperti bolos kerja yang disebabkan oleh masalah hutang piutang. Menurut data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya, jumlah pelanggaran ASN selama periode tersebut meningkat secara bertahap, yakni 18 orang, mulai dari 2018, 27 orang pada 2019, 30 orang pada 2020, 37 orang pada 2021, 144 orang pada 2022, dan 161 orang pada 2023. Lalu bagaimana DPRD Surabaya menyoroti ASN yang melanggar aturan ini? Sudah bersama kami Pak Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Apa kabar Pak? Baik, Oke, terima kasih. Bapak, karena tadi saya sudah sebutkan data yang dari 2018 sendiri hingga tahun 2023 ini ada peningkatan yang cukup pesat. Ya, Lalu sepanjang 6 tahun terakhir ini angka pelanggaran ASN di Surabaya meningkat terus, ini kenapa sih Pak? ya, pertama kami dari DPR Surabaya sangat prihatin ya terhadap peningkatan pelanggaran yang ada di ASN Surabaya. Tentunya kalau pelanggaran yang menurut laporan yang kami terima, bagi mereka yang melanggar aturan agar ke depan potensi pelanggaran ASN yang ada di Surabaya ini cenderung menurun. Kalau misalkan uh, tidak ada, saya kira mungkin masih ada satu dua lah, karena dari angka yang ada ASN kita kan di Surabaya ini kan hampir 12.000 sekian ya, hampir 13.000. Nah, ini tentunya masih banyak ASN yang baik dan jangan sampai ASN yang baik ini tercoreng dengan teman-temannya yang tadi ada puluhan orang yang melakukan tindakan pelanggaran yang ada di Surabaya. Bahkan ratusan tadi ya Pak ya. Ya, Lalu yang menjadi penyebab utama tingginya angka pelanggaran disiplin ASN di pemerintah kota Surabaya ini sendiri apa sih Pak? ya macam-macam ya. Yang pertama tadi kan masalah ada penipuan, ada juga masalah hutang piutang. Ini kan kembali kepada masing-masing individu. Kalau kalau masalah hutang piutang kan mungkin gaya hidup mereka yang tidak sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya kira ASN ini harus menyesuaikan dengan apa yang dia punya, apa dia miliki, jangan sampai melebihi apa yang dia punya. Kalau melebihi, saya pastikan model-model pelanggaran itu akan terus terulang. Dan satu lagi terkait dengan yang tadi pelanggaran masalah penipuan, itu saya kira kesempatan itu ada, tetapi saya mau meminta kepada masyarakat ke depan jangan mudah terlena dan jangan mudah percaya akan apa yang dijanjikan oleh seseorang maupun ASN terhadap penerimaan CPNS. Karena sekarang ini penerimaan CPNS itu kan sudah computerized ya, jadi sudah tersistem semuanya dan itu objektif penilaian, saya kira seperti itu. Lalu ini sebenarnya saya mendapatkan catatan terkait pelanggaran disiplin di lingkungan ASN ini selama ini bagaimana pembinaan karakter tersendiri ya Pak ya? Dan disiplin terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Surabaya itu seperti apa? Ya, saya kira pemerintah kota sudah melakukan langkah-langkah yang tepat selama ini dalam melakukan pembinaan di ASN yang di Surabaya melalui BKPSDM, Badan Pengembangan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. BKPSDM tentunya sudah melakukan kajian dan juga perlunya ke depan mungkin adanya konseling keagamaan ya, yang tentunya nantinya bisa menekan angka pelanggaran itu. Jadi kerjasama antara BKPSDM atau mungkin inspektorat sebagai mitranya ke depan dan juga mungkin dengan tokoh-tokoh keagamaan ada diberikan sebuah konseling terkait apabila nanti ada beberapa ASN yang berpotensi melakukan pelanggaran bisa dibina dengan baik. Lalu sebenarnya saya penasaran nih Pak Bahtiar, ini apa saja sanksi bagi ASN yang melakukan pelanggaran ini sebenarnya? Ya macam-macam ya, tergantung kesalahan dan pelanggaran yang ada. Dari mulai sanksi ringan, sedang, sampai sanksi keras. Dalam hari ini pemecatan
atau sanksi ringan mungkin penurunan jabatan fungsional ke jabatan yang di bawahnya. Ini sanksi-sanksi yang ada di lapangan saat ini seperti itu. Oke. Saya penasaran sebenarnya bagaimana pandangan DPRD Surabaya sendiri terhadap pelanggaran aparatur sipil negara dalam konteks ini adalah pemerintah Kota Surabaya sendiri ya. Lalu seperti apa? Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana. Istilah darurat judi online ini seharusnya memang sudah diterapkan sejak beberapa waktu yang lalu. Jadi memang darurat judi online ini memang sudah sejak lama terjadi begitu, tapi kemudian baru terasa terupnya itu adalah ketika ada 11 oknum pegawai Komdigi yang ternyata terlibat dari peredaran judi online begitu ya. Nah, ini juga kan yang menarik adalah judi online ini adiksi ya. Adiksi, kecanduan. Kenapa nih bisa jadi candu nih judi online? Apa sih menariknya begitu sampai akhirnya kemudian banyak sekali orang-orang yang bukan hanya kalangan berduit aja, tapi nyatanya orang-orang yang punya penghasilan rendah juga kecanduan nih judi online. Bahkan anak-anak. Bahkan anak-anak. Ini miris banget loh, Mbak. Ya, jadi orang dengan masalah adiksi itu memang ditengarai ada semacam gangguan atau penyimpangan di dalam fungsi kondisi psikologis, profil psikologisnya gitu ya, jadi terutama dari fungsi otaknya, di mana mereka tidak mampu mengendalikan dorongan-dorongan dari dalam dirinya untuk kemudian dia jadi terjebak di dalam perilaku yang berulang, bahkan sampai mungkin mengorbankan segala-galanya gitu ya. Nah, terutama judi ini sendiri seringkali juga awalnya mungkin semacam permainan. Itu alasannya mengapa anak-anak banyak yang terlibat. Oh, jadi dibalutnya itu dengan games dulu pertama. Dengan permainan. Permainan yang ada di gadget. Betul. UII. Bukan UI. Bukan UII ya. UI. Padahal kalau U ya UII. Oh iya. UII. Iya. Ini orang Jogja. Guyonan lokal. Jogja, kita harap maklum aja. Podoboro Sleman. Artinya ketok desit. Nah, desit. Artinya SKPC enggak. Artinya bahwa kita tahulah getol banget pemberantasan judi online. Bahkan nggak kurang-kurang lah, kita sering siaran langsung. Dulu di pembagiannya gimana? Artinya ada direktorat khusus yang menangani itu, ada kedirijanan khusus atau apa yang soal Sudah online. Ada dia di bawah Dirjen Aptika. Nah, di situ ada direktur pengendalian aplikasi informatika. Nah, direktur inilah yang mengendalikan dan mengawasi konten-konten negatif, termasuk di situ judi online, termasuk juga pornografi, sampai dengan radikalisme, konten yang nggak sehat buat anak dan sebagainya. Semuanya ada di situ. Nah, setelah jadi Komdigi kan pasti berlanjut tuh. Iya. Semangatnya memberantas judi online betul. Ada di wilayah mana? Secara kalau kita lihat tugas dan fungsinya, kemungkinan besar dia berada di bawah Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Pengawasan. Anda masih bersama kami dalam membahas DPRD Surabaya yang menyoroti aparatur sipil negara melanggar aturan. Dan masih bersama kami Pak Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Pak, kalau tadi kita sudah cukup membahas perkara aparatur sipil negara di pemerintah Kota Surabaya yang cukup banyak melanggar, ini tiap tahunnya semakin meningkat dan kebanyakan memang faktornya adalah soal penipuan atau penipuan dan juga soal hutang piutang. Ini sebenarnya apakah memang ada faktor-faktor sistemik yang menyebabkan aparatur sipil negara tersebut itu merasa terdorong untuk melakukan pelanggaran tersebut? Ya, saya kira kalau tidak ada asap, pasti ada apinya. Jadi tentunya ketika ada kasus terkait dengan penipuan, saya kira ini ada beberapa orang yang dimanfaatkan oleh oknum ASN di Surabaya terkait mungkin tadi untuk CPNS atau mungkin untuk hal-hal tertentu yang berhubungan dengan pemerintah kota.
Nah, ini tentunya masyarakat yang bersentuhan langsung dengan urusan yang tadi itu, saya kira harus berhati-hati terkait dengan model-model penipuan yang dilakukan oleh oknum ASN. Terkait hutang piutang ini kan kembali lagi yang saya sampaikan. Saya berharapkan tadi bahwa ketika ASN ini harus sesuai dengan pemasukan yang mereka punya. Jangan sampai pemasukannya itu misalkan 5 juta katakanlah, jangan sampai gaya hidupnya itu 10 juta. Ya, ini nggak akan bisa nutup. Makanya ada pepatah bilang kan, bergayalah sesuai isi dompetmu. Jadi kan gitu. Jadi memang juga saat ini banyak marak juga selain hutang piutang langsung dengan perseorangan, banyak juga aplikasi-aplikasi yang sekarang itu bertebaran di media sosial yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun sepanjang ada internet. Nah, ini kan juga menjadi catatan penting bagi kami. Kami berharap ini walaupun bukan hanya ASN, ke depan ketika ada urusan dengan hutang piutang ini, ya tolong diverifikasi lebih detail dan dipikirkan lagi ke depan tentang kemampuan bisa nggak mereka membayar hutang tersebut. Jangan sampai di kemudian hari itu nanti mereka terlilit dengan apa yang sudah mereka lakukan. Pak, namun Pak Batiar tadi sempat menjelaskan soal sanksi yang diberlakukan untuk aparatur sipil negara yang melanggar ini mulai dari ringan sampai hingga berat itu pemecatan ya, begitu ya Pak ya. Nah, tapi mengingat jumlah pelanggaran tiap tahunnya ini malah meningkat dari 2018 hingga 2023 terakhir. Ini apakah memang sanksinya sendiri kurang tegas atau bagaimana nih Pak? Kalau sanksi kan ASN kan ada peraturan tertentu ya yang diklasifikasi dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Dari mulai sanksi ringan berupa peringatan tertulis, peringatan 1, 2 sampai 3, bahkan nantinya juga ada peringatan penurunan jabatan, misalkan sekarang dia sebagai kepala apa atau sebagai kabag apa diturunkan sebagai staf, itu kan sebagai bentuk sanksi yang tercantum dalam sebuah peraturan yang ada di kita ini. Dan tentunya sampai dengan sanksi pemecatan. Ini kan sudah keras ya, sudah mungkin berhubungan dengan pidana bahkan atau mungkin pelanggaran yang sangat berat, dan ini sudah ada aturannya Mas. Saya kira pemerintah kota melalui inspektorat atau BKP SDM sudah melakukan kajian terhadap setiap ASN atau personal yang melanggar akan aturan yang sudah ditentukan dalam kepegawaian yang ada. Lalu bagaimana dengan DPRD Surabaya sendiri nih Pak, menilai kinerja pemerintah Kota Surabaya dalam menangani masalah aparatur sipil negara yang indisipliner ini? Ya, saya kira BKP SDM dan inspektorat sudah melakukan langkah-langkah yang baik selama ini, bahwa dinas tersebut atau OPD, mungkin bukan hanya OPD itu aja ya, hampir seluruh OPD itu ada menerima laporan masyarakat, laporan dari luar ketika ada penyalahgunaan kewenangan ASN. Mungkin tadi pelanggaran terhadap individu personal masing-masing ASN, juga ada mungkin kritikan terhadap pelayanan yang ada. Itu kan bagian dari kepuasan masyarakat, dan saya kira saat ini pemerintah kota melalui BKP dan inspektorat sudah melakukan langkah-langkah dan juga melakukan klarifikasi apabila ada masukan atau ada semacam laporan yang dirasa ada personil ASN yang melanggar, tentunya akan dilakukan semacam verifikasi tentang kebenaran dan keabsahan pelanggaran yang telah mereka lakukan, itu benar enggaknya, itu ada kajian dan ada verifikasinya. Oke. Lalu bagaimana dengan Komisi A DPRD Surabaya nih Pak? Ini apakah Komisi A DPRD Surabaya ini akan mengawasi secara ketat tindak lanjut dari kasus yang satu ini? Lalu bagaimana juga akan bisa memastikan kasus serupa tidak akan terulang di masa depan? Ya, tentunya mitra BKP SDM dan inspektorat kan satu komisi, bermitra dengan Komisi A bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Di periode yang lalu juga, di periode saya 2019-2024 ya juga sering koordinasi tentang beberapa pelanggaran yang ada, dan saya kira saya melihat di beberapa hari terakhir memang
ada koordinasi terkait dengan tren pelanggaran yang naik. Jadi ada beberapa masukan dari teman-teman Komisi A dan dari DPRD tentunya untuk ke depan yang namanya pelanggaran ini bisa ditekan. Kalau dihilangkan, ya saya kira kalau hilang semuanya saya kira nggak mungkin lah. Pasti ada 1 atau 2 orang yang pasti melanggar. Yang kalau syukur-syukur semuanya bisa baik, bisa tidak melanggar, ya bagus. Tapi saya kalau bisa ditekan malah bagus. Dan teman-teman di DPR juga mendorong seperti tadi ada konseling terhadap ASN yang dirasa membutuhkan hal tersebut, dan juga bimbingan keagamaan ini penting, Mas. Nah, ini merupakan saran dari DPRD juga bahwa bimbingan keagamaan ini mungkin di keseharian mereka tidak ditemukan, atau mungkin malu atau apa. Mungkin diwadahi oleh pemerintah kota, ada tempat khusus terkait untuk itu. Saya kira ini kenapa enggak, agar nanti teman-teman ASN ini bisa lebih sesuai dengan realnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Oke, Pak Bati, hari ini kan 2024 akan segera berakhir. Apakah dari DPRD Surabaya sendiri ada temuan terkait pelanggaran dari ASN sendiri? Apakah ada temuan baru begitu, Pak, soal ketidakdisiplinan ini? Ya, kalau ketidakdisiplinan saya kira pasti masih ada, pasti masih ada. Mungkin yang bolos, ya kan, yang masuknya telat. Dan saya berharap tidak ada laporan masalah pidana. Ini kan bisa mencoreng muka daripada seluruh ASN yang ada di Surabaya. Dan tentunya pemerintah kota juga dirasa bisa gagal dalam menggembleng atau mengarahkan ASN-nya. Dan saya kira di akhir tahun ini menjelang akhir tahun ini masih beberapa laporan yang tadi Mas sampaikan, pelanggaran-pelanggaran yang ya saya kira masih di angka menengah lah, tidak sampai pelanggaran keras. Jadi saya berharap ke depan pelanggaran-pelanggaran ini bisa turun dan bisa berjalan normal dan maksimal ke depannya. Oke, Pak Batir, saya penasaran ini bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kinerja ASN di pemerintah Kota Surabaya sendiri? Apakah ada celah dalam sistem pengawasan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran disiplin nanti? Ya, saya kira gini, pemerintah kota ini kan saat ini sudah menggalakkan yang namanya digitalisasi. Tentunya hubungan langsung dengan personal dengan masyarakat ini sedikit terpotong karena sudah by system ya. Saya kira temuan-temuan atau pelanggaran itu pasti ada. Makanya ketika ada pelanggaran, saya berharap Inspektorat maupun BKPSDM ini bisa langsung melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak menimbulkan pelanggaran yang lainnya. Mungkin teman-teman yang lainnya itu kan bisa memberikan semacam efek negatif yang tidak baik kepada teman-temannya. Dan ini ke depan saya kira masih banyak beban kerja yang mereka harus tuntaskan, karena setiap ASN di Surabaya itu kan diberikan beban kerja atau kontrak kerja oleh Wali Kota Surabaya terkait dengan capaian target maupun hasil yang sudah dilaksanakan. Ya, kalau targetnya tidak sesuai ya otomatis akan ada evaluasi ke depannya. Oke. Baik, mungkin sesaat lagi kita akan membahas bagaimana dampak khususnya terhadap masyarakat ya Pak ya, dan juga bagaimana pembangunan karakter serta peningkatan kinerja ASN Surabaya sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Pertanyaannya adalah bagaimana bisa mendeteksi gitu ya. Yang jelas adalah kalau misalnya memang seseorang sangat terpaku dengan gadgetnya, itu yang pertama pasti kelihatan. Dia yang dipegang itu juga bisa lepas tuh dari gadgetnya. Intens gitu kan. banget ya.
intens, kemana-mana dibawa gitu ya, ke dapur dibawa, kemana-mana Ke dibawa, kamar mandi dibawa. kamar mandi dibawa, paling sering tuh di kamar mandi gitu ya, atau di kamar, di rumah, dan mungkin bahkan tidak tidur karena hanya bermain aja. Nah kemudian kembali lagi dari kecanduan itu tadi kan bisa dibedakan antara kecanduan yang gadget, kecanduan media sosial. Ada juga yang cuman browsing aja kan, atau mungkin ngirim-ngirim bunga dan lain sebagainya gitu ya, atau yang memang ada permainannya gitu. Nah lalu kemudian yang kedua adalah biasanya kemudian mereka tidak punya kegiatan lain, hanya melakukan kegiatan judi online ini gitu. Kurang sibuk gitu ya maksudnya. Kurang sibuk, kurang tergerak untuk melakukan apapun biasanya. Nah itu mestinya sudah bisa dicurigai bahwa memang ada kecanduan, terutama adalah ketika mungkin dari sisi keuangannya, mungkin banyak minjem, kemudian mungkin ya kesulitan keuangan lah gitu. Nah itu udah pasti ada indikasinya. Nah terus kemudian ada berantem sama pasangan karena tadi uangnya kurang terus gitu. Jadi pasti ada masalah-masalah terkait dengan ini dari sisi kemudian waktu, tenaga yang hanya dicurahkan untuk kegiatan main saja, sampai dari sisi hubungan ya udah pasti, karena daripada bergaul atau bercengkerama dengan pasangan atau dengan keluarga, mereka akan lebih suka menghabiskan waktu untuk menekuni hobi judi online ini. Kami cukup berterima kasih karena kita bisa mengamputasi yang busuk-busuk yang ada di dalam gitu ya. Dan kita terus bekerja sama dengan kepolisian pastinya gitu untuk membongkar dan menelisik lebih dalam gitu sehingga didapatkan gambaran pola kerja jejaring ini bagaimana sehingga dia bisa penetrasi masuk sampai ke institusi-institusi pemerintah. Ya kalau kita lihat data PPATK bahkan menyebutkan begitu banyak ASN ya bahkan TNI Polri itu yang ikut bermain judi online. Jadi saya kira itu aja sudah memberikan warning buat kita. Kalau dari main kemudian menjadi pelaku atau apa itu kan dekat gitu ya. Nah di dalam Kominfo pada waktu itu namanya Kominfo, kita juga sudah mendapatkan data PPATK itu. Kita juga sudah memberikan semacam hukuman buat sejumlah pegawai-pegawai Kominfo ya yang terlibat dalam permainan judi online ini. Tetapi ini memang cukup menyentak kita. Ada 10 ASN gitu ya yang terlibat dalam satu jejaring bisnis judi online ini. Anda masih bersama kami dalam membahas DPRD Surabaya yang menyoroti aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya khususnya yang melanggar aturan. Dan masih bersama kami juga Pak Bahtiar Rifai, Wakil Ketua DPRD Surabaya. Pak, ini tadi kan sebenarnya sudah cukup dijelaskan bagaimanakah dan juga ada beberapa langkah yang dilakukan DPRD Surabaya, yaitu salah satunya konseling dan lebih ke soal keagama juga ya Pak ya. Nah ini sebenarnya saya penasaran bagaimana dengan dampaknya di masyarakat. Apakah dengan adanya pelanggaran ini tadi disiplin aparatur sipil negara terhadap pelayanan publik di Kota Surabaya ini ada penurunan kualitaskah yang signifikan akibat masalah ini? Kalau pelayanan publik saya kira tidak terganggu ya, karena dengan jumlah ASN yang saya sampaikan tadi hampir 12.000 orang yang ada, ini kan sepersekian persen. Dan pelayanan yang ada di Surabaya ini kan sudah digital semua, mayoritas sudah digital. Terkait contoh misalkan pengurusan administrasi kependudukan, ini kan tidak harus ketemu dengan ASN, bisa di balai RW atau bahkan di rumah dengan menggunakan aplikasi yang ada. Ini kan hanya ketika perseorangan ini atau masyarakat bertemu langsung dengan ASN ini kan perlu dibatasi ya. Nah, misalkan kalau urusan administrasi saya kira dengan model digital ini bisa diminimalisir terhadap pelanggaran yang ada ke depan terkait dengan nanti ada mungkin pungli yang ada dan juga pelanggaran yang lain. Kalaupun nanti itu dilakukan, saya kira masyarakat saat ini akan kritis terhadap model-model pelanggaran yang ada. Sekarang itu kan
selain melaporkan kepada atasannya atau di kantor instansinya, mereka bisa melaporkan melalui media sosial dan memviralkan kejadian yang ada. Ini kan bisa menjadi efek jerah kepada ASN-ASN yang nakal tadi itu agar tidak mengulangi kejadian hal yang serupa. Oke, Pak Batiar tadi sebelumnya sempat tersinggung juga bahwa salah satu faktor penyebab aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya sendiri melakukan ketidakdisiplinan adalah soal utang piutang. Apakah ini ada korelasinya tentang gaji yang didapat oleh aparatur sipil negara ini? Apakah ada tingkat kesejahteraan juga dengan tingkat pelanggaran disiplin ini? Saya kira ini kembali ke bukan masalah gaji ya. Manusia itu ya kita lah, misalkan kita ini sebagai manusia itu kan mempunyai sifat yang tidak ada puasnya. Meskipun sekarang gaji kita itu katakanlah 10 juta atau bahkan lebih, saya kira nanti minta lebih lagi. Jadi saya kira kalau gaji itu bukan sebuah tolak ukur bahwa pelanggaran ini terjadi, karena gaji yang diberikan oleh negara itu kan sudah sesuai dengan aturan. Sudah dengan ada kajian dan sudah ada peraturan yang tertulis yang dilaksanakan selama ini. Dan terjadinya pelanggaran itu kan tadi yang saya tekankan, gaya hidup mereka. Gaya hidup mereka ini kan tidak sesuai dengan isi dompet yang dia punya gitu. Jangan sampai misalkan sehari-hari ini mereka ini dengan gaji yang ada, ya ini paling tidak dengan gaji yang mereka ada itu, ini lauknya misalkan cukup dengan ayam dan daging. Jangan sampai dengan gaji yang mereka ada, ini pengennya makan lobster. Ini kan nggak match antara itu. Saya kira gaji bukan tolak ukur terkait pelanggaran yang ada. Ini kembali kepada individu dan kesempatan pelanggaran itu terjadi. Berarti tidak perlu dilakukan adanya peninjauan ulang terhadap besaran gaji dan tunjangan ASN ya Pak ya? Tidak perlu. Kalau gaji sudah diatur. Kalau tunjangan itu kan berdasarkan kinerja yang ada. Di Surabaya itu kan ada tunjangan kinerja dan lain-lain. Kalau kinerjanya bagus, saya kira ada reward dari pemerintah kota terkait hasil yang mereka perbuat, pemerintah kota akan memberikan reward juga kepada mereka. Melalui tunjangan tadi ya Pak ya? Oke, bagaimana dengan peran pimpinan OPD, organisasi perangkat daerah sendiri dalam mencegah dan menangani kasus pelanggaran disiplin di lingkungan kerjanya sendiri nih Pak? Ya, saya kira pimpinan OPD itu kan sebagai leading atau ketua kelasnya di masing-masing OPD ini perlu memberikan pemahaman. Mungkin dalam setiap apelnya bisa ditekankan bahwa setiap ASN yang di bawah komandonya itu bisa bekerja sesuai dengan realnya yang ada, menjelaskan tentang detail tentang yang boleh dikerjakan itu apa, yang tidak boleh itu apa. Jangan sampai bosen-bosen pimpinan OPD ini memperingatkan terkait dengan bawahannya. Jangan sampai merasa sudah dilakukan terus tidak mau memberikan arahan lagi. Saya kira jangan bosan-bosan pimpinan OPD terhadap bawahannya, selalu memberikan motivasi, memberikan arahan, langkah-langkah, dan memberikan panduan mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang benar, mana yang nggak benar. Saya kira itu harus wajib dilakukan oleh setiap OPD yang ada. Lalu bagaimana dengan pengawasan dan juga evaluasi terhadap kinerja para pimpinan OPD terkait masalah yang satu ini Pak? Ya, tentunya di DPRD melalui mitra-mitra yang ada ya, baik komisi A, B, C, dan D itu kan ada evaluasi mungkin triwulanan atau bahkan per semester terkait dengan capaian kinerja, serapan anggaran yang ada di masing-masing OPD ini kan penting. Karena setiap tahun kan itu sudah menganggarkan berapa ratus miliar, bahkan miliaran di setiap OPD itu kan. Kita pasti di setiap komisi akan melakukan hal itu. Dan ketika ada beberapa hal yang tidak bisa terselesaikan, saya kira teman-teman Dewan juga akan memberikan masukan. Apa permasalahannya, apa kendalanya, dan juga mungkin mereka juga hati-hati terhadap peraturan yang ada. Saya kira sinergitas antara DPRD dan OPD atau Pemkot ini penting karena untuk keberlangsungan kepentingan warga Surabaya dengan adanya program-program yang sudah mereka canangkan untuk kepentingan warga Surabaya.
Oke, sebenarnya saya penasaran nih Pak, apakah memang akan bisa melibatkan masyarakat Surabaya sendiri khususnya yang melihat atau bahkan menyaksikan sendiri pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, bisa melapor kemana nih Pak? Ya, selain bisa melaporkan banyak ya. Di Surabaya itu kan ada aplikasi Wargaku. Sapa warga ya Pak ya? Wargaku, aplikasi yang terkait dengan beberapa permasalahan, baik itu permasalahan infrastruktur sampai dengan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Itu salah satu akses yang bisa di masyarakat yang bisa lakukan untuk pelaporan. Juga kan saat ini juga banyak media sosial, setiap OPD kan, bahwa sekarang ini terbuka. Bahkan Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota juga menerima aduan. Dan juga ada ruang aspirasi di eksekutif, dan kami pun siap menerima itu. Ketika pintu akses di OPD tertutup, apabila ada masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran ASN, di DPR juga bisa. Kami sebagai wakil rakyat terbuka terkait apabila ada temuan-temuan yang ada di masyarakat terkait pelanggaran personal, pelanggaran instansi, atau bahkan pungli. Kita siap fasilitasi kalau ada masyarakat yang melaporkan kepada kami. Oke, baik Pak Batiar, ini mungkin terakhir bisa Pak Batiar sampaikan pesan-pesan khususnya untuk ASN yang melanggar atau bahkan ada warga-warga dan juga instansi terkait. Ya, kami dari DPRD Surabaya berpesan kepada ASN yang ada di Surabaya, saya kira ke depan bisa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tupoksi, SOP, kewajiban yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan saya berharap masyarakat ikut mengawasi terhadap jalannya pemerintahan, baik pemerintah kota, ASN-nya, bahkan DPRD-nya. Kami sangat terbuka apabila ada saran dan kritik, mengingat saran kritik itu merupakan obat untuk kebaikan kita semuanya untuk ke depan. Baik, terima kasih Pak Batiar. Mungkin itu saja yang kita bahas dalam DPRD menyoroti aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya yang melanggar aturan, dan pastinya kita semua berharap untuk tahun ke depannya tidak ada tren peningkatan lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan saja. Baik Pak Batiari Ifai, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bertemu sampai waktu selanjutnya akan membahas program-program dan juga bahasan-bahasan lainnya. Saya Dili Aldiano dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.